Selamat hari Minggu. Adik-adik semua, sekarang kita beribadah di rumah masing-masing ya. Kita mau mengadakan live streaming untuk adik-adik sekolah minggu. Kenapa adik-adik di rumah? Karena sekarang lagi pandemi corona. Makanya kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya pandemi corona ini cepat pergi dari negara kita. Kita pun bisa beribadah di gereja kita masing-masing. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita mau memulai ibadah kita. Semua adik-adik menundukkan kepala. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, sekarang kita memulai ibadah kita. Yuk kita siapin hati kita. Kita mengangkat lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Yuk Bang.
Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau yang menciptakan kami dengan kuasa firman-Mu dan yang menguduskan kami dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Lindungilah kami di saat menghadapi bahaya dan pencobaan. Hiburkanlah kami di saat kesedihan datang melanda hidup kami. Peganglah tangan kami bila mana kami jatuh, dan tuntunlah kami hingga akhir hidup kami untuk memasuki kerajaan-Mu di surga, agar di sana kelak kami memuji Engkau dengan hati dan perkataan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Gimana nih Kak kalau kita bakal semangatnya dulu Kak? Boleh tuh. Kakak mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu kita. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya masih pada lemes deh. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Laskar Kristus. Siap, siap, semangat. Kita mau angkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik bangkit berdiri, tepuk tangan semua. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Coba, kayaknya adik-adik sekolah minggu kita masih pada lemes deh ya. Gimana nih ya kita mau angkat lagu pujian? Semuanya harus happy, semuanya harus semangat. Kita mau angkat lagu pujian Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besar
Adik-adik cari posisi terbaiknya, nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil tiduran. Siapin hatinya dan jangan lupa siapin Alkitabnya. Oke, kita mau angkat lagu pujian, mujizat itu nyata. Sebelum kita mulai firman hari ini, kita mau doa dulu ya. Lipat tangannya semuanya. Jangan ada yang ngintip-ngintip nih, ngintip-ngintip kakaknya lagi doa kayak gimana ya. Lipat tangannya semua. Kak Dina mau pimpin adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat, karunia, dan penyertaan Tuhan pada kami sampai pada saat ini. Tuhan, berkati ibadah kami, berkati apapun yang kami dengar dalam hari ini Tuhan, kiranya dapat menjadi bekal kami di masa yang akan datang, dan kami semakin takut akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan segalanya di dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selamanya. Amin. Oke, tadi siapa nih yang ngintip-ngintip? Kalau berdoa itu nggak boleh ngintip-ngintip ya. Oke, kita mau belajar sedikit firman Tuhan. Semuanya udah siapin Alkitabnya belum? Nah,
Yang belum nih, kakak kasih waktu 3 detik cukup ya. 3 detik ya buat ambil Alkitabnya. 3, 2, 1. Udah. Semuanya kakak anggap udah pegang Alkitabnya. Yang belum bisa baca, boleh ikut nih sama abang sama kakaknya. Kak, bacain dong ya. Kita tema hari ini adalah Tuhan yang Esa. Apa temanya? Tuhan yang Esa. Dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Kakak mau semuanya baca ya. Kita mau peragain. Kita mau ini kan pasti Senin sampai Sabtu ada nggak sih yang baca Alkitab terus? Jangan-jangan hari ini doang lagi baca Alkitabnya. Kalau kayak gitu nggak boleh dibiasain kayak gitu. Minimal 1 hari itu kita baca 2 ayat. Kenapa? Karena ketika kita mengulang-ulang ayat yang ada di Alkitab, kita bakalan ingat dan selalu melakukannya secara rutin. Ingat ya, 2 ayat. Oke, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Udah pada dapat semua belum? Yang udah sama-sama katakan amin. Belum ya? Yaudah, kakak tungguin ya. Oke, udah semua ya? Oke, kita baca sama-sama. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 4, ayat 5, yang ketinggalan boleh ikutin. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Coba kita baca ulang lagi ya. Ini kan 3 ayat doang nih. Singkat ya. 1, 2, 3. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ada yang ngerti nggak ya maksudnya apa? Kakak ibaratin gini ya. Kakak di sini punya 5 boneka tangan. Boneka jari sih, bukan boneka tangan. Kakak pakai dulu ya. Ini apa nih? Gajah. Gajah warna hitam. Ini ada gurita. Kakak pakein di jempol. Oke. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Wih, bagus Kak, itu warnanya biru. Berarti ada di perairan ya. Apa ini? Ayo kira-kira. Paus. Ini kepiting. Kepiting. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Crab. Tuan crab. Dan ada lagi lebah. Nah, ayo coba kakak mau tahu ada yang di sini yang belum bisa ngitung nggak ya? Kira-kira kak aku belum bisa ngitung, aku cuma bisa ngitung sampai angka 4 aja. Di sini kakak mau tanya, ada berapa jumlah jari tangan kita? 8, 9. Coba kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya benar, 10. Kita mempunyai 10 jari tangan. Setiap jari tangan ini pasti kan punya bentuknya beda-beda ya. Ada yang fungsinya kalau misalnya, wih bagus keren, kita kasih jempol, ya kan? Kasih jempol, ih bagus banget kamu kemarin, puisinya kemarin kamu bagus banget, kamu baik banget deh ngasih aku permen.
kita kasih jempol ya. Nah, ada juga yang fungsinya buat, iya aku janji deh, aku janji nggak nakal lagi, ya kan? Ada fungsinya untuk menaruh cincin di jari manis, ada fungsinya sebagai telunjuk. Kemarin aku baru belajar tentang perkalian. Emang kemarin ditulis sama ibu guru di mana? Di sana tuh, di sana di papan tulis itu. Pasti kan pakai telunjuk. Karena makanya namanya jari telunjuk. Setiap jari ini punya fungsi yang beda-beda, punya bentuk yang beda-beda juga kan. Nah, dan kalau misalnya nih kita mau makan bebek panggang atau bebek bakar atau ayam napi nadar, coba kita pakai cuma satu jari, ambil nasinya, ambil nasi, emang bisa? Emang kita bakalan cepet selesai makannya? Enggak kan? Kalau misalnya kita gunain 5 jari ini buat makan, pasti kita bakalan kenyang nih, cepet nih makannya, nggak lama-lama, nggak ditinggalin buat pergi ke sekolah minggu nanti kan, karena kita cepet makannya. Nah, begitu pula dengan fungsi tangan kita. Fungsi tangan kita itu ada yang kita gunain untuk menulis, ada yang kita gunain untuk main congklak, main bekel gitu. Nah, adik-adik tahu nggak kalau misalnya salah satu dari jari ini nggak mau bantuin jarinya buat makan. Misalnya kalau kita makan, kita nutup 2 jari ini, emang bisa makannya? Nggak kan? Jadi 5 jari ini punya satu kesatuan yang membantu buat kita makan. Nah, itu suatu perumpamaan yang kakak bikin buat adik-adik paham arti dari satu kesatuan itu. Jadi contohnya kayak di sekolah minggu nih, ada kakak-kakak yang pintar main musik, ada kakak-kakak yang pandai mengajar, atau ada adik-adik sekolah minggu yang datang. Coba kalau kita bayangin ada pemusik, nggak ada pemusik, terus yang ada cuma guru sekolah minggu yang ngajar sama adik-adik sekolah minggu, pasti flat kan, kayak datar gitu nggak sih? Nggak ada lantunan musik kan. Jadi kakak yang main musik itu juga penting di sekolah minggu. Contohnya lagi, ada pemusik, ada anak sekolah minggu, tapi nggak ada nih kakak-kakak yang ngajar. Kakak-kakaknya misalnya lagi pergi kemana. Coba kita bayangin, kalau misalnya ada anak sekolah minggu tapi nggak ada guru sekolah minggu, siapa yang ngajarin? Temennya. Nanti jadi bercanda, jadi berantem, ya kan? Kayak gitu. Semua punya fungsi masing-masing di dalam gereja. Jadi nggak boleh ada yang sombong. Kalau misalnya di sekolah, aku pintar main bola, tapi temanku sukanya baca buku. Terus ada juga yang punya kulitnya putih, tapi ada juga yang punya kulit hitam. Ada yang pandai mewarnai, ada yang pandai menggambar, ada yang hobinya jalan-jalan, ada yang hobinya bersepeda, ada yang hobinya juga berenang atau berolahraga lainnya. Kita nggak boleh salahin itu, kita nggak boleh bilang, ih kamu kan nggak pintar berenang, aku dong yang lebih hebat. Nggak boleh kayak gitu ya. Karena apa? Semua yang kita lakuin itu, kita lakuin dengan ketulusan hati. Kita nggak boleh ngerasa kita itu lebih hebat dari teman kita. Kita nggak boleh ngerasa dia itu lebih jelek. Aku cantik loh, dia jelek, jadi aku nggak temenan sama dia. Nggak boleh gitu. Kita semua ini di sini sama. Kita punya kelebihan yang bisa kita banggakan kan. Nggak boleh merendahkan teman-temannya, nggak boleh merendahkan diri sendiri juga ya. Rendah hati boleh, tapi rendah diri nggak boleh loh. Nah, keragaman dalam cara kita melayani kayak main musik,
menjadi guru sekolah minggu atau jadi pembaca renungan lainnya itu menunjukkan keberagaman dan kreativitas Tuhan untuk menunjukkan kemurahan hati dan kreativitas Tuhan ya. Oh ya, kakak mau kasih ayat hafalan nih. Nanti ditanyainnya pas lagi sekolah minggunya udah mulai ya. Kakak-kakak sekolah minggunya bisa diinget nih ayat hafalannya 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oke, jadi kesimpulan firman hari ini mengingatkan kita, mengingatkan kakak, mengingatkan adik-adik agar menjadi seseorang yang mampu melihat keberagaman untuk memuliakan Tuhan Yesus. Semua keberagaman itu baik kalau kita memandangnya dan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Jadikanlah kami sebagai pendengar yang baik dan memiliki masa depan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan segalanya dalam tangan Tuhan saja, dan berkatilah Tuhan agar kami bisa beribadah sekolah minggu lagi Tuhan, dan kami yakin Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik untuk diri kami dan untuk orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Gimana adik-adik yang tadi udah dengar firman Tuhan? Semoga firman Tuhan hari ini yang adik-adik dengar bisa memberkati adik-adik semua. Untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar, kita mau angkat lagu pujian Terima Kasih Tuhan.
Adik-adik semua, marilah kita berdiri untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.